Chapter 421. Di mata pria dingin yang terkejut itu, aula kubah yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul dari udara tipis, menutupi seluruh tubuh Yang Chen. Segel emas besar itu menghantam langsung ke aula berbentuk kubah, menyebabkan percikan api beterbangan. Namun, aula berbentuk kubah itu tidak rusak sedikit pun. Mengandalkan senjata sihir pelindung, kamu berani sombong. Setelah menemukan ketergantungan Yang Chen, pria dingin itu mencibir, sosoknya terbang dan berputar beberapa putaran di sekitar aula kubah. Di bawah kendali pria dingin itu, segel emas itu terus terbang ke atas dan kemudian terbanting dengan keras. Tapi tidak peduli bagaimana dia memukulnya, aula kubah itu sepertinya terbuat dari baja halus, tidak bergerak, dan bahkan tidak ada bekas yang tertinggal. Sebaliknya, setelah beberapa kali pukulan keras berturut-turut, ada bekas goresan pada segel emasnya. Setelah mengetahui hal ini, pria dingin itu tiba-tiba menjadi tertekan. Segel emasnya membutuhkan banyak waktu untuk disempurnakan. Kalau dirusak seperti ini, kerugiannya tidak sebanding. Yang Chen mengebor cangkang kura-kura seperti itu, dan pria dingin itu tidak dapat menemukan cara yang cocok untuk menghadapi Yang Chen untuk sementara waktu, dan dia mengalami sakit kepala. Dia adalah master tahap Yuanying, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada junior tahap dasar yang memiliki senjata ajaib untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Pria dingin di 100.000 gunung juga merupakan orang yang menepati janjinya. Apakah dia akan jatuh di gunung Meiking ini? Seperti tikus yang menarik kura-kura, jika tidak ada tempat untuk memulai, manusia dingin hanya bisa mundur. Yang Chen berani begitu yakin bahwa dia pasti telah memberitahu para penguasa Istana Chunyang. Jika dia tidak bisa menghadapi Yang Chen dalam waktu singkat, tidak ada cara lain selain mundur. Bertingkah liar dalam sekte dengan Master Tahap Dacheng, bahkan jika Master Tahap Dacheng ini tampaknya tidak memiliki basis kultivasi yang baik, Tahap Dacheng adalah Tahap Dacheng, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Master Tahap Yuanying, bersaing dengan. Secara khusus, ada beberapa Master Panggung Yuanying di Istana Chunyang. Dia sendirian, tidak mungkin menjadi lawan dari seluruh Istana Chunyang. Saat pria berpenampilan dingin itu ragu-ragu apakah dia harus pergi atau tidak, dia terkejut menemukan kelemahan fatal di aula berkubah. Kemampuan pertahanan aula utama sudah cukup, tapi keempat pintu aula utama semuanya terbuka, jadi seseorang bisa masuk kapan saja. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu masih memiliki kelemahan fatal ini. Sepertinya jika Tuhan ingin kamu mati, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Pria dingin itu tertawa keras. Setelah meneriakkan beberapa patah kata, dia langsung bergegas ke aula. Mendesah, Yang Chen sedang duduk di tanah di tengah aula. Dia sepertinya mengendalikan pertahanan seluruh aula dengan pikirannya. Melihat pria dingin itu bergegas masuk, Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan menghela nafas panjang. Ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak mengambilnya. Sebaliknya, kamu menerobos ke neraka. Kamu sedang mendekati kematian. Kamu bisa jangan salahkan orang lain. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Pria berwajah dingin itu mencibir. Tanpa berhenti, dia menerkam Yang Chen. Perintah Tuhannya adalah menangkapnya hidup-hidup sebanyak mungkin. Jika dia tidak bisa, maka dia akan membawa kepalanya menemuinya. Sekarang Yang Chen sedang duduk di sana, ini adalah kesempatan bagus untuk menangkapnya hidup-hidup. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya. Rekan Daois, beristirahatlah dengan tenang. Yang Chen melihat sosok pihak lain yang bergegas keluar, senyum sinis muncul di wajahnya, dan dia dengan santai mengucapkan mantra pembunuhannya. Dengan kata-kata Yang Chen, pria dingin itu juga tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Segel emas yang telah ditarik kembali langsung muncul di depannya, seperti perisai besar, menghalangi di depannya. Dentang, serangkaian tabrakan intensif seperti bunga pir di tengah hujan badai, pada segel emas manusia dingin itu, terdapat celah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, beberapa pedang terbang juga muncul di belakang pria itu, memaksa pria itu melepaskan pedang terbang dan memblokir serangan pedang terbang di belakangnya dengan susah payah. 7 langkah arai pembunuhan yang memikat, rekan Daois, jika kamu dapat memecahkan susunan ini, aku akan pergi bersamamu. Yang Chen duduk santai di tengah aula, menatap pria dingin yang dengan panik menahan serangan pedang terbang yang menyebar, dan berkata dengan keras, namun, jika rekan Daois tidak dapat memecahkan susunan ini, maka hari ini tahun depan akan menjadi hari yang tepat, peringatan kematian rekan Daois. 49 pedang terbang, semuanya merupakan pedang terbang berkualitas tinggi yang digunakan oleh Master Panggung Yuanying. Di bawah susunan pedang yang lengkap, kekuatannya bahkan lebih ganas. Pria yang terperangkap dalam barisan, bagaimana dia masih bisa mendengarkan suara mengejek Yang Chen, semua senjata sihir pelindung digunakan bersama-sama, dan baru kemudian dia memblokir serangan susunan pedang, tetapi meskipun begitu, dia sudah bingung. Kini pria itu menyesalinya. Bagaimana dia bisa dibutakan oleh lemak babi dan percaya bahwa pintu yang ditinggalkan oleh senjata sihir pelindung yang begitu kuat itu memiliki kelemahan. Itu bukanlah suatu cacat, itu jelas merupakan jebakan yang fatal. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan melarikan diri tepat waktu. Bagaimana dia bisa merasa malu? Yang Chen juga diam-diam mengaguminya. Sejujurnya, pria dingin itu adalah orang yang bertahan paling lama di bawah arai pedang pembunuh 7 langkah yang mempesona di aula kubah. Tentu saja, ini terkait dengan basis budidayanya. Di masa lalu, orang-orang yang terjebak paling banyak adalah Master Panggung Jidan.
Susunan pedang yang terdiri dari 49 pedang terbang tahap Yuanying tidak dapat menahan serangan sama sekali dan mereka akan segera mati. Sekarang orang ini berada di tahap Yuanying, dan sepertinya dia berada di tahap akhir Yuanying. Dia mampu memblokir rangkaian serangan ini. Namun, itu saja. Harta sihir pelindung semuanya telah muncul, tapi termasuk segel emas besar, semuanya penuh dengan bekas luka. Berbagai harta sihir ditutupi dengan berbagai jenis bekas luka, dan beberapa harta sihir tingkat rendah sudah diambang kehancuran. Saat Yang Chen menghela nafas, pedang terbang dan baju besinya hancur berkeping-keping dengan keras. Tanpa dua senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya, pria itu semakin sulit menghidupi dirinya sendiri. Sesaat kecerobohan, pedang terbang segera menemukan celah dan langsung menembus lengannya. Rasa sakit yang hebat membuat pria itu menjerit. Dengan sedikit gangguan, segel emas itu ditusuk oleh serangkaian pedang terbang dan langsung berubah menjadi saringan besar, penuh lubang. Segel emas ini adalah senjata ajaib kesayangannya, dan bahkan telah mencapai ranah senjata ajaib sumber kehidupan. Pada saat ini, sebagian besar tiba-tiba dihancurkan oleh pedang terbang, dan kesadaran spiritual pria itu langsung terluka. Dalam situasi ini, pria tersebut tidak dapat lagi membalikkan keadaan. Dia hanya bertahan kurang dari 5 napas dan segel emasnya hancur berkeping-keping oleh selusin lampu pedang. Tidak ada senjata ajaib di sekitar pria itu yang sekuat segel emas. Tercela, pria dingin itu tahu waktunya sudah habis. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan beberapa kali dan berteriak pada Yang Chen. Tidak sebaik master di tahap akhir Yuanying berurusan dengan saya, seorang junior di tahap dasar. Tercela, Yang Chen mencibir, beristirahatlah dengan tenang, senior. Chapter 422. Di mata pria dingin yang putus asa itu, 49 pedang terbang itu seperti sekawanan serigala yang mencium bau darah, dan mereka berkerumun. Sebelum tubuh lelaki dingin itu mendarat, ia telah berubah menjadi puluhan bagian dan jatuh ke tanah. Sepertinya kita perlu pergi ke pegunungan 100.000 lagi dan menyelesaikan masalah ini. Yang Chen melihat mayat di tanah dan langsung membawa 5 wanita jidan yang sedang berkultivasi di kebun obat Kaola. Dengan berpikir, mereka mulai membereskan kekacauan dan mengumpulkan rampasan perang. Yang Chen sendiri mulai mempertimbangkan akibat dari masalah ini. Karena pihak lain datang ke pintu dan ingin bekerja untuk Yang Chen, mereka pasti menyukai potensi Yang Chen dalam alkimia. Tapi sekarang Yang Chen membunuh master tahap akhir Yuanying ini, diperkirakan tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Di bawah kegilaan pihak lain, mereka pasti akan membalas dengan kekerasan terhadap Yang Chen dan orang-orang di sekitar Yang Chen. Bagi Yang Chen sendiri, Yang Chen tidak takut, namun Yang Chen takut dengan apa yang akan terjadi pada Gao Yue. Terakhir kali Gao Yue terluka di pegunungan 100.000, jika dia terluka lagi karena masalah ini, Yang Chen tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemukan mereka sebelum pihak lain membalas dalam skala besar. Bagaimanapun, orang-orang itu telah menyakiti Gao Yue dan itu bukanlah hal yang baik. Saat itu, Yang Chen khawatir dengan cedera Gao Yue dan tidak menghilangkan akarnya. Sekarang saatnya mengakhiri masalah ini. Hal-hal lain bisa ditunda, tapi bukan yang ini. Yang Chen segera mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi orang-orang ini. Tentu saja, hal yang paling penting adalah memberitahu sekte tentang hal ini dan mengambil tindakan pencegahan. Master tahap akhir Yuanying ini tidak memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Segel emas itu pasti merupakan senjata ajaib sumber kehidupan semu yang telah direndam selama bertahun-tahun. Itu bukanlah senjata ajaib sumber kehidupan, dan sangat normal jika kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan formasi pedang. Namun, bahan pemurnian segel emas sangat langka. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah tingkat pemurnian master tahap Yuanying ini benar-benar tidak terlalu bagus. Dia bisa menindas talenta muda itu di tahap dasar, tapi itu masih belum cukup untuk menjadi senjata sihir tingkat tinggi yang sebenarnya. Tentu saja, segel emas yang hancur telah disita, dan segala jenis senjata ajaib serta tas Qiankun di tubuhnya tidak tersisa sama sekali. Bahkan daging dan darah jenazah pun tidak terbuang percuma. Tanaman anggur iblis darah masih sangat lemah. Daging dan darah sang majikan tepat untuk menebusnya. Meskipun efeknya tidak terlalu kuat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Penduduk 100.000 pegunungan. Tuan istana dengan sabar mendengarkan kata-kata Yang Chen dan merenung. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kumpulkan para tetua. Ceritakan keseluruhan cerita secara detail. Kali ini, istana murni yang mungkin didambakan oleh kekuatan besar, dan kemungkinan besar itu akan menjadi pertempuran berdarah. Pihak lain dapat dengan tegas menduduki posisi penguasa di Yuanying. Semua tetua hadir, kecuali Wang Yong, yang sedang mengasingkan diri menyempurnakan pedang terbang natalnya. Di sekte, sekte pedang dari sekte, istana, istana sekte, dari, dan dari tua-tua para tua-tua, istana. Selain para tetua, beberapa Master Aula dan Master Aula juga dipanggil. Terkait dengan keamanan istana Chunyang tentunya harus komprehensif. Yang Chen, ceritakan seluk-beluk masalah ini secara detail. Ketika penguasa istana melihat semua orang ada di sini, dia tidak menunda banyak waktu dan langsung memerintahkan Yang Chen. Ya, Tuan Istana, Yang Chen membungkuk dan berjanji. Setelah menyapa para tetua, dia mulai menceritakan keseluruhan ceritanya. Dia mendengar bahwa Yang Chen baru saja mencapai tahap dasar 25 tahun yang lalu. Dia mengambil 2 tuan dari aula eksentrik,
Si Kui dan Siesa, untuk meruntuhkan Villa Haoyi di Pegunungan 100.000, dan juga mengambil alih rumah lelang lembah api ajaib dan membunuh orang yang bertanggung jawab dan seorang tuan muda. Bahkan jika para tetua dan ketua aula telah marah oleh banyak peristiwa besar baru-baru ini, setelah mendengarkan pengalaman Yang Chen ini, semua orang masih tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Satu demi satu, mereka tertegun dan memandang Yang Chen. Hanya Guisan Yu, iblis pohon tua dari aula eksentrik, yang tidak terkejut sama sekali. Ini yang dialami, tidak ada yang perlu diributkan. Tahap pondasi, dia membunuh 4 master tahap puncak Yuanying di Haoyi Villa, dan juga menculik master tahap Dacheng, Guisan Yu, yang baru berada di tahap pondasi awal. Jika dia mencapai tahap Jidan dan tahap Yuanying, apa yang bisa dia lakukan? Sok memang sok, tapi hal yang dikatakan Yang Chen tetap harus ditanggapi dengan serius. Jika pihak lain benar-benar gagal membalas Yang Chen, dan mengubah targetnya menjadi murid Istana Cunyang, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Orang-orang di Pegunungan 100.000 itu bukanlah ahli yang baik untuk memprovokasi. Semua orang merenung, tidak ada yang berbicara, mereka mempertimbangkan dan menimbang. Hall Master Meng Xian dari Balai Penegakan Hukum melihatnya dan menjadi orang pertama yang bertanya, apakah Anda yakin telah membunuh master tahap akhir Yuanying? Senjata ajaib apa yang dia gunakan? Petik 2. Meng Xian tidak bisa tidak meragukannya. Bahkan jika Yang Chen sangat luar biasa sekarang, dia baru berada di tahap akhir fondasi, dan dia baru saja memasuki tahap akhir fondasi. Bahkan jika kecepatan kultivasi ini sudah di luar jangkauan banyak orang, untuk mengatakan bahwa Yang Chen membunuh master tahap akhir Yuanying sendirian, Meng Xian masih tidak mempercayainya. Mungkin kamu panik, jadi kamu salah mengira basis budidaya lawan. Liang Xiaoming, kepala aula Istana Bulan Cerah, yang menjawab. Selama periode refleksi, Liang Xiaoming telah menyempurnakan pedang terbang yang dia rencanakan untuk dikembangkan sebagai senjata ajaib sumber kehidupannya. Basis budidayanya tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia berbicara perlahan, itu penuh dengan keraguan tentang Yang Chen. Yang Chen tidak menjawab, dan langsung mengeluarkan segel emas yang penuh lubang dan menyerahkannya kepada Meng Xian. Meng Xian mengambil segel emas dan langsung terkejut. Dia menatap Yang Chen dengan sedikit terkejut, dan kemudian melihat ke bawah ke segel emas yang rusak. Segel emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh orang biasa, dan tidak semua orang bisa menggunakannya. Ini berbeda dari susunan pedang di aula kubah Yang Chen. Selama kekuatan spiritual dari taman obat mencukupi, susunan pedang dapat digunakan sepanjang waktu. Segel emas ini harus dikendalikan oleh seorang master. Tanpa basis budidaya tahap Yuanying, mustahil untuk mengendarainya. Setelah Meng Xian membacanya, dia menyerahkannya kepada kepala istana. Setelah semua orang melihatnya satu persatu, mata mereka sedikit berubah. Untuk dapat memotong segel emas ke kondisi ini, seberapa kuat pedang terbang di tubuh Yang Chen? Ini adalah pertama kalinya Yang Chen menunjukkan sebagian dari kekuatannya sendiri di depan para tetua dan master aula. Semua orang memandang Yang Chen dengan tatapan kaget. Tentu saja, ada tampilan lain. Bahan segel emas ini, semua orang sudah melihatnya, bukanlah produk biasa. Segel emasnya rusak, itu karena tingkat pemurniannya terlalu buruk, tetapi bahannya sangat berharga. Jika segel emas ini diberikan kepada seseorang, hampir dijamin akan ada pedang terbang yang hebat. Sayangnya, segel emas ini adalah piala Yang Chen. Chapter 423. Bertahun-tahun yang lalu, Istana Cunyang mengadakan diskusi besar tentang kepemilikan harta para murid. Pada saat itu, kesimpulannya adalah bahwa barang-barang pribadi para murid adalah milik para murid. Segel emas ini adalah piala Yang Chen, jadi tentu saja itu milik Yang Chen. Bahkan jika orang lain ingin mengambilnya, itu tidak mungkin. Satu-satunya cara adalah mencari cara lain untuk menukar atau membelinya dari tangan Yang Chen. Dibandingkan dengan mengambilnya secara paksa, dua metode terakhir lebih sederhana. Bagaimanapun, semua orang di sekte tahu bahwa Yang Chen memegang sejumlah besar industri sumber daya di tangannya. Diperkirakan akar spiritual atribut api Yang Chen tidak akan peduli dengan sepotong bahan pemurnian logam. Ini adalah cerita untuk nanti. Sekarang, manajemen puncak sekte akan membahas Pegunungan Siwan. Segera, semua orang mengalihkan perhatian mereka dari pembunuhan Yang Chen terhadap Tuan Yuanying dan mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Jika penduduk Pegunungan Siwan berani menyatakan perang secara terbuka terhadap Istana Cunyang, maka kami akan melawan mereka sampai mati. Lin Yunfeng adalah orang pertama yang berbicara, dan itu bisa dianggap sebagai pernyataan. Terlebih lagi, mereka menyerang murid sekte kita terlebih dahulu, dan alasannya bukan di pihak mereka. Murid Istana Cunyang kita tidak akan diganggu oleh orang luar sesuka hati. Meskipun penduduk Istana Cunyang terkadang tidak terlalu mendominasi, ketika menyangkut hal semacam ini, pikiran pertama kebanyakan orang adalah melindungi kepentingan para murid sekte. Bahkan penatua Lin Yunfeng, yang selalu tidak menyukai Yang Chen, juga sama. Itu adalah pertarungan mereka sendiri, tetapi orang luar tidak bisa menindas orang-orang dari sekte. Inilah kebenarannya. Orang-orang Pegunungan Siwan pertama-tama melanggar aturan rumah lelang dan menyerang murid-murid sekte kita. Sekarang mereka menyerang murid-murid sekte kita di Gunung Meiking. Apakah mereka mengira tidak ada seorang pun di kita? Istana Cunyang. Segera, seorang tetua berkata dengan nada marah yang sama. Saat ini, kami masih belum bisa memastikan tindakan apa yang akan diambil oleh Pegunungan 100.000. Jika seluruh sekte menghadapi musuh yang tangguh, kami akan menjadi bahan tertawaan tanpa alasan.
Penatua yang lain berkata, mengapa kita tidak melakukan apapun sekarang dan melihat seperti apa pengaturan pihak lain? Karena Gunung Siwan melanggar peraturan, tentu saja akan ada orang lain yang menyelesaikan masalah. Dalam waktu singkat, mereka pasti tidak akan berani menyerang Istana Chunyang dalam skala besar. Kali ini, Su Chengxin, seorang tetua dari Balai Urusan Luar Negeri yang dikenal oleh Yang Chen. Gunung Meiking bukanlah Gunung Siwan. Sekte lain tidak akan mentolerir mereka datang ke wilayah kita untuk berperang. Tidak perlu panik. Mereka melanggar aturan dan menyerang murid sekte kita terlebih dahulu, jadi tentu saja kita tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Namun, karena Yang Chen telah membunuh pemimpin dan tuan muda pihak lain, lupakan masalah ini. Liang Xiaoming segera berkata, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka akan mengirim orang untuk membunuh Yang Chen lagi. Apa maksudmu? Pemimpin balai pengobatan dipromosikan ke alam Yuanying, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Ketika dia mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Jika dia hanya ingin membalaskan dendam putranya dan tidak melibatkan orang lain dalam sekte, bagaimana kita bisa campur tangan? Liang Xiaoming menatap Yang Chen, satu-satunya orang yang berdiri di sini, lalu menoleh ke Zhu Chentao dan berkata, jika dia bersikeras bahwa itu adalah keluhan pribadi, tidak baik jika sekte kita ikut campur. Dia menyerang murid sekte kita terlebih dahulu. Jika dia ingin nyawa dua orang menebusnya, bagaimana bisa semudah itu? Zhu Chentao mendengus dingin. Kali ini, dia menyelinap ke Gunung Meikingku lagi. Apakah Istana Chunyang kita adalah tempat di mana tidak ada orang yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Tentu saja, kita tidak bisa melepaskan penduduk Gunung Siwan. Selama kesempatannya tepat, dengan sendirinya kita akan memberi mereka pelajaran. Liang Xiaoming berkata dengan benar, lalu mengalihkan pandangannya ke Yang Chen. Tapi bukan niat sekte untuk bermusuhan dengan Gunung Siwan, kan? Mungkinkah murid-murid Istana Chunyang kita dibiarkan diintimidasi dan dikomplotkan oleh orang lain? Yang Chen sangat marah, tetapi sebelum Yang Chen dapat berbicara, Zhu Chentao sudah membuka mulutnya. Apa yang kamu bicarakan? Pada akhirnya, Gao Yue menjadi sasaran karena dia mengumpulkan bahan untuk menyempurnakan pedang terbang untuk murid-muridnya. Belakangan, Yang Chen lah yang memprovokasi masalah ini. Liang Xiaoming, tentu saja, mengincar Yang Chen. Dia mencibir dan berkata, urusan pribadi guru dan murid mereka, masalah yang mereka timbulkan dengan sekte kita. Bahkan jika sekte kita maju untuk mengurusnya, pelakunya tidak dapat dengan mudah dilepaskan, dan sekte harus hukum dia. Jika tidak, semua orang akan keluar dan membuat masalah. Di mana aturan sekte kita? Petik 2. Sekte membantu Yang Chen dan Gao Yue menanggung tekanan dari luar, namun mereka tidak bisa melepaskan tekanan internal dengan mudah. Inilah yang dimaksud Liang Xiaoming. Paman Liang, Tuan sedang mencari bahan untuk menyempurnakan pedang terbang, itu adalah perintah dari Tuan Istana. Yang Chen berdiri di seberang dan berkata, Kepala Istana secara pribadi menghadiahkan pedang terbang, apakah Paman Liang lupa? Untuk memberi penghargaan kepada murid Yayasan Pendirian dengan pedang terbang, apakah kamu harus menggunakan bahan tingkat tinggi seperti itu? Wajah Liang Xiaoming tidak berubah, dan dia perlahan berkata, Kepala Istana tidak mengatakan bahwa dia akan menghadiahkan pedang terbang tingkat tinggi, kan? Beritahu Paman Liang. Senyuman tipis muncul di wajah Yang Chen, dan dia menatap langsung ke arah Liang Xiaoming dan bertanya, Kepala Istana tidak mengatakan bahwa pedang terbang tingkat lanjut tidak dapat diberikan hadiah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Kepala Istana memang mengatakan bahwa dia akan menghadiahi Yang Chen dengan pedang terbang, tetapi dalam pikiran semua orang, mereka mengira itu hanyalah pedang terbang biasa, selama itu memiliki atribut api. Mereka tidak menyangka Gao Yue akan bekerja keras untuk pedang terbang Yang Chen. Liang Xiaoming tidak bisa melanjutkan lagi. Jika dia terus melanjutkan masalah ini, dia akan langsung menyinggung kepala istana. Di masa lalu, ketua istana lemah. Lin Yunfeng dan beberapa tetua berhubungan baik, dan mereka hampir bisa mempengaruhi keputusan kepala istana. Tapi sekarang, Wang Yongqiang muncul, dan basis budidayanya melampaui semua orang. Kemudian datanglah Gui Sanyu yang berada di panggung Dacheng. Selain serangkaian tindakan Yang Chen, kekuatan istana Chunyang telah meningkat pesat, dan prestise kepala istana meningkat dari hari ke hari. Bahkan Lin Yunfeng tidak berani menentangnya, apalagi Liang Xiaobo. Tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Pegunungan 100.000 dimulai lebih dulu, patahannya ada di sisi lain. Benar saja, kepala istana hanya memandang sekilas ke arah Liang Xiaoming dengan ringan dan mengatakan kalimat ini, hal yang sama berlaku untukmu. Tidak peduli siapa yang diserang karena apa yang mereka lakukan, kami akan pergi membeli barang dengan cara yang berperilaku baik. Jika mereka mengambil tindakan, maka mereka salah. Liang Xiaoming tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi dia menatap Yang Chen dengan tajam. Semakin terkenal perbuatan Yang Chen di tahun-tahun ini, semakin Liang Xiaoming membencinya, dan bahkan mau tidak mau ingin memberinya pelajaran sendiri. Namun, hari ini, dia menemukan bahwa Yang Chen telah membunuh master tahap akhir Yuanying sendirian, yang membuatnya sangat ketakutan. Yang Chen, apa caramu menghadapinya? Kepala istana membuat kesimpulan dan segera menoleh ke Yang Chen dan bertanya. Murid ini ingin tahu, jika kekuatan di balik layar dari pegunungan 100.000 jatuh, dapatkah sekte saya mengambil alih dan mengendalikan pegunungan 100.000? Yang Chen tidak berbicara, tetapi ketika dia berbicara, semua orang terkejut. Chapter 424.
Sekarang semua orang di puncak istana Cunyang tahu bahwa murid Yang Chen jarang berbicara omong kosong. Selama dia mengatakannya, hampir 100% bisa terrealisasi. Namun meski begitu, tiba-tiba mendengar Yang Chen berbicara tentang mengendalikan 100.000 gunung di belakang layar, termasuk Liang Shaoming, mereka semua terkejut. Liang Shaoming baru saja ditekan secara paksa oleh kepala istana. Ketika dia mendengar kata-kata Yang Chen, dia langsung melompat kaget. 100.000 gunung, itu adalah tempat berbahaya yang terkenal, tempat sekte Dao, sekte iblis, dan penggarap monster bercampur. Bahkan para master panggung Yuanying harus berhati-hati di sana. Belum lagi yang lainnya, hanya fakta bahwa master yang kuat seperti iblis pohon tua dapat dilihat, bahaya di sana dapat terlihat. Tempat berbahaya seperti itu hampir dikuasai di belakang panggung rumah lelang. Sekarang Yang Chen tiba-tiba berkata jika mereka jatuh, dapatkah istana Cunyang mengendalikan 100.000 gunung? Ini hanyalah permainan anak-anak. Konyol. Setelah Liang Shaoming menyadari bahwa dia telah melompat sendirian, dia segera berteriak pada Yang Chen, seolah-olah dia sedang menegur Yang Chen, dan mengatasi rasa malunya, sombong. Meskipun teguran Liang Shaoming sangat keras, dan semua orang tahu bahwa Liang Shaoming memiliki pendapat tentang Yang Chen, namun yang lain tidak merasa ada yang salah dengan Liang Shaoming kali ini. 100.000 gunung bukanlah tempat yang mudah untuk dikendalikan. Meskipun kekuatan spiritualnya langka, produknya sangat kaya, tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada sekte Dao yang pernah memikirkannya. Bahkan sekte 5 elemen di Taitianmen pun sama. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan masalahnya? Belum lagi yang lainnya, lokasi ini saja sudah sangat merepotkan. Kebetulan itu berada di persimpangan 3 wilayah sekte Dao, sekte iblis, dan ras monster, dan jauh dari sekte tersebut. Master panggung Yuanying manapun, tanpa senjata ajaib cepat Yang Chen dan Wang Yong, akan membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan untuk sampai ke sana. Bahkan jika ada sesuatu, para master sekte mungkin tidak dapat mengejarnya. Terlebih lagi, dengan kompleksitas kekuatan yang ada, beberapa master panggung Yuanying pasti tidak akan mampu mengendalikan suasana. Haoyi Manor sudah memiliki 4 penggarap jiwa baru lahir tahap puncak, tetapi bukankah mereka harus bergantung pada latar belakang yang kuat dari rumah lelang dan menjilat tuan muda dari rumah lelang untuk hidup dengan nyaman? Dengan kekuatan asli istana Cunyang, hanya ada 8 master tahap Yuanying. Bahkan jika Gui Sanyu, master panggung Dacheng yang kuat, ditambah Si Kui, Si Esa dan Zhu Chentao, yang baru dipromosikan ke panggung Yuanying, panggung Dacheng, 11 master panggung Yuanying, diperkirakan mereka hanya bisa menempati sudut kecil dari 100.000 gunung. Jangan pernah berpikir untuk mengendalikan 100.000 pegunungan. Terlebih lagi, ini hanya kontrol. Bagaimana dukungan dari rumah lelang bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Perkataan Yang Chen memang sedikit membingungkan. Katakan padaku, jika kamu bisa mengendalikannya, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, lalu apa? Kepala istana Zhang Jiao merenung, Yang Chen tidak akan pernah menembak tanpa gol. Dia pasti punya alasan untuk mengatakan ini di depan eselon atas sekte. Jika kita bisa mengendalikan situasi, maka sekte kita akan mengendalikan 100.000 pegunungan di belakang layar, yang lebih baik daripada membaginya dengan orang lain. Yang Chen tersenyum dan berkata, jika tidak bisa, maka kita harus kehilangan sejumlah keuntungan dan bergabung dengan beberapa sekte besar lainnya. Jelas sekali bahwa jika mereka bisa melakukannya, mereka harus menerima manfaatnya. Jika tidak bisa, mereka akan menemukan beberapa orang bersama-sama. Namun, orang-orang di pegunungan 100.000 belum terluka. Perkataan Yang Chen benar-benar membuat semua orang bingung. Ini adalah kebenarannya, tetapi bahkan kepala istana pun tenggelam dalam pikirannya. Ada keheningan yang lama di aula, dan Su Chengxin bertanya, Yang Chen, bagaimana kamu akan menghadapi orang-orang di pegunungan 100.000? Temukan master dan bunuh mereka. Jawab Yang Chen tanpa berpikir. Itu adalah jawaban ilusi lainnya, hampir semua orang berpikir demikian. Pemimpin di balik layar dari pegunungan 100.000, bukan karena tidak ada yang diam-diam mempelajarinya. Mustahil untuk menekan iblis dan monster di pegunungan 100.000 tanpa 2 tuan di tahap Dacheng Tengah. Ini masih merupakan kondisi minimum. Lihat saja stabilitas pegunungan 100.000 selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada sekte besar yang terlibat, mereka tahu bahwa mungkin ada orang yang lebih berkuasa. Yang Chen sebenarnya ingin mencari master untuk membunuh mereka, itu hanya lelucon. Belum lagi para master tahap Dacheng tidak akan mudah dibunuh, meskipun itu adalah 2 atau 3 master tahap Dacheng yang sama, bukanlah hal yang mudah untuk mengejar master dengan level yang sama yang bertekad untuk melarikan diri. Dalam penimbangan kepala istana Zhang Jiao dan yang lainnya, mungkin Yang Chen memiliki kesempatan untuk menemukan beberapa master panggung Dacheng. Gui Sanyu dari istana Cunyang, Macan Hitam dari sekte penjinak binatang, dan Penatua Hua Wanting dari sekte awan biru, ini semua adalah hutang Yang Chen. Jika mereka melakukannya sekali, seharusnya tidak ada masalah besar. Namun, akan sangat sulit untuk membunuh para ahli tersebut. Mudah untuk menyingkirkan mereka, tapi siapa yang tahu jika orang-orang itu akan kembali setelah mereka diusir. Yang Chen tidak bisa membiarkan semua master panggung Dacheng ini duduk di pegunungan 100.000, bukan? Tempat inilah yang membuat kepala istana Zhang Jiao malu. Namun, dengan begitu banyak orang, tidak baik bertanya kepada Yang Chen dengan hati-hati, dan dia juga tahu bahwa meskipun dia bertanya, Yang Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Dengan Liang Shaoming, Yang Chen tidak akan pernah menunjukkan kartunya. Untuk beberapa waktu,
kepala istana Zhang Jiao juga mulai merasa sedikit kesal. Liang Xiaoming, orang ini, tahu bagaimana memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan sepanjang hari. Terakhir kali dia berkolusi dengan Helian Yun, itu adalah murid Istana Bulan Cerah. Bahkan Istana Bulan Terang yang kecil pun tidak dapat menahannya, sepertinya perlu untuk mempertimbangkan calon baru kepala Istana Bulan Terang. Ini adalah kedua kalinya kepala istana Zhang Jiao mendapat ide ini, tetapi kepala istana tidak mengatakan apapun. Mata-mata yang disembunyikan di istana Chunyang belum ditemukan, dan kepala istana Zhang Jiao tidak ingin memukul rumput dan menakuti ular saat ini. Ketika dia berpikir bahwa orang-orang Taitian sebenarnya telah mengatur sekte mereka sendiri selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kepala istana Zhang Jiao menjadi marah. Pada akhirnya, kekuatan istana Chunyang masih kurang. Jika mereka memiliki kekuatan sekte 5 elemen, bagaimana mungkin orang-orang Taitian berani bersikap begitu terang-terangan? Kini lamaran Yang Chen sepertinya memberi kesempatan Istana Chunyang untuk berteman dengan beberapa sekte besar. Persahabatan macam apa, saudara? Pernikahan? Apa yang lebih kokoh dari ikatan kepentingan? Kepala Istana Zhang Jiao, yang memiliki kesimpulan di dalam hatinya, memandang orang-orang ini berdebat tanpa mengubah ekspresinya, tetapi dalam pikirannya, dia mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan cukup keripik dalam kue besar ini. Aneh. Liang Xiaoming secara langsung memberikan komentar seperti itu atas serangan Yang Chen. Meskipun banyak orang lain yang tidak berbicara, mereka semua memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Jika semudah itu, dapatkah pegunungan 100.000 berdiri selama ribuan tahun? Ini tidak aneh, katakan saja jika kamu bisa menghancurkan 100.000 gunung, apakah layak untuk menyatukan beberapa sekte? Zhu Chentao dengan tegas berdiri di sisi Yang Chen, mengabaikan kata-kata Liang Xiaoming, dan langsung mengajukan pertanyaan. Chapter 425. Jika kita benar-benar bisa menerimanya, tentu saja itu sepadan. Su Chengxin mengangguk tanpa ragu-ragu. Ini sebenarnya adalah suara semua orang, bahkan Liang Xiaoming pun setuju. Meskipun 100.000 gunung tidak memiliki kekuatan spiritual, namun kaya akan produk. Ada banyak sumber daya berharga, yang tidak memandangnya dengan rasa iri. Kalau bisa diambil, siapa yang tak tahu ternyata banyak manfaatnya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menerimanya. Liang Xiaoming segera menjawab, siapa? Mengandalkan kami, ditambah master dari sekte lain. Berapa banyak master tahap Dacheng yang ada? Petik 2. Kata-kata Liang Xiaoming membuat hati beberapa tetua tergerak. Mundurnya Yang Chen adalah untuk harimau hitam dari sekte penjinak binatang. Dikatakan bahwa harimau hitam berkata bahwa dia berhutang budi pada Yang Chen. Ditambah Hua Wanting dari sekte awan biru, ditambah Gui Sanyu, ini adalah 3 master panggung Dacheng. Sejak pendahulu macan hitam dan tetua Hua Wanting keluar, tentu saja sekte di belakang mereka tidak akan tinggal diam. Sekte awan biru sendiri tidak bisa diremehkan. Jika ketiga sekte ini bersatu, sepertinya ada beberapa peluang. Murid ini pernah mendapat resep pil secara kebetulan. Yang Chen perlahan berkata saat ini, dengan mengonsumsi beberapa bahan lama, Anda dapat menyempurnakan pil obat yang disebut pil jantung batin yang mempertanyakan. Mempertanyakan pil hati. Zhu Chentao adalah penguasa ruang pengobatan. Dia yang paling antusias dengan alkimia. Ketika dia mendengar Yang Chen mempunyai pil obat baru, dia tidak sabar untuk bertanya, pil obat jenis apa ini? Apa gunanya? Petik 2. Tidak hanya Zhu Chentao, tetapi semua orang juga menajamkan telinga dan memandang Yang Chen. Pada saat ini, ketika dia berbicara tentang pil hati yang mempertanyakan, itu jelas bukan omong kosong Yang Chen. Itu pasti ada hubungannya dengan 100.000 gunung, dan semua orang pasti memperhatikannya. Pil hati yang mempertanyakan ini tidak banyak gunanya. Yang Chen menggugah selera semua orang dan berkata perlahan, pada saat-saat kritis, ketika ada kebingungan di hati, meminum pil hati yang mempertanyakan dapat menjamin bahwa itu tidak akan diserang oleh iblis dan akan meningkatkan kemungkinan untuk menembus kemacetan. Petik 2. Mendesis. Yang Chen mengatakannya dengan mudah, tetapi semua orang yang mendengarnya, semuanya menghirup udara dingin. Kebal terhadap setan eksternal dan langsung ke hati seseorang. Bagaimana hal seperti itu bisa menjadi sia-sia? Jika dia mengambilnya ketika dia mencoba untuk naik dari tahap Yuanying ke tahap Mahayana atau tahap Mahayana, bukankah dia akan mampu meningkatkan alamnya secara signifikan? Apa masalah terbesar ketika mencoba menerobos kemacetan? Bukankah itu hanya karena Dao Heart-nya tidak stabil dan Heart Demons-nya menyerangnya? Apakah ada hal yang bagus? Harga pil mempertanyakan hati batin ini terlalu tinggi. Dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun pengobatan roh. Yang Chen melihat semua orang dalam kondisi lesu. Setelah beberapa saat, ketika semua orang sudah menerimanya, dia berkata lagi, meskipun efektif bagi mereka yang berada di bawah tahap Dacheng, itu tidak sepadan. Terus terang, pil obat ini ditujukan untuk para master tahap Dacheng, khusus digunakan saat menerobos. Ngomong-ngomong, levelnya hampir sama dengan pil perebutan surga. Namun, dibandingkan dengan pil perebutan surga, cakupan penerapan pil hati dalam yang mempertanyakan jauh lebih besar, setidaknya tidak akan ada master di bawah tahap Dacheng yang tidak dapat menahan kekuatan obat setelah meminumnya dan meledak sampai mati. Tentu saja, ada orang kaya, seperti Yang Chen, yang juga bisa mengambilnya saat mereka berada di tahap pondasi atau tahap jidan. Tetapi dibandingkan dengan pil obat yang dibuat dari pengobatan roh 10.000 tahun, biayanya agak terlalu tinggi, dan sama sekali tidak terjangkau untuk pil pembangun pondasi biasa. Bahkan master panggung Yuanying mungkin akan merasakan sakit.
Namun, bagi Yang Chen, ini bukanlah masalah besar. Awalnya, pil hati dalam yang mempertanyakan hanya diingat ketika Yang Chen dan si Sanshan mendapatkan obat roh 10.000 tahun itu, dan itu dapat digunakan. Pil obat ini, seberapa yakin kamu? Kepala istana menanyakan pertanyaan yang paling ingin diketahui semua orang. Jika bahan bakunya mencukupi, murid ini memiliki kepastian 70%. Yang Chen mengerang dan memberikan nomor yang dapat diterima semua orang. Faktanya, bagi Yang Chen, tidak ada masalah sama sekali dengan bahan obatnya. Obat roh 10.000 tahun, tidak mudah untuk ditangani. Zhu Chentao mengerutkan kening, dia tidak ragu dengan tingkat alkimia Yang Chen. Hingga saat ini, ketika Zhu Chentao sendirian di depan Yang Chen, dia memiliki postur tubuh seorang siswa. Kata-kata Zhu Chentao juga merupakan pertanyaan yang dipikirkan semua orang pada saat yang bersamaan. Obat roh 1000 tahun, semua orang bisa memikirkan cara untuk mengatasinya, tetapi obat roh yang berumur puluhan ribu tahun tidaklah mudah. Ketika murid ini dan perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau pergi berlatih beberapa waktu lalu, saya kebetulan menemukan beberapa bahan obat yang cocok. Tepat ketika semua orang menggaruk-garuk kepala, Yang Chen kemudian menyampaikan kabar baik yang luar biasa, tidak ada masalah dalam menyempurnakan tungku pil mempertanyakan hati batin. Pupil mata semua orang tiba-tiba menyusut. Tidak ada yang bertanya berapa banyak yang ada di tungku pil mempertanyakan hati batin, tetapi melihat penampilan Yang Chen, itu pasti bukan satu atau dua. Jika pil mempertanyakan hati batin dapat ditukar dengan master tahap Dacheng, bukankah itu berarti selama Yang Chen menggunakan tungku pil mempertanyakan hati batin ini, dia dapat menukar beberapa atau bahkan lebih dari selusin master dari panggung Dacheng. Lebih dari selusin master panggung Dacheng, jika ditambahkan ke beberapa yang sudah berhutang budi kepada Yang Chen, hampir setengah dari master panggung Dacheng terkenal di sekte ini telah dimenangkan. Dengan keterampilan seperti ini, belum lagi pegunungan 100.000, bahkan jika mereka menghadapi Tai Tianmen secara langsung, jika mereka mempertaruhkan nyawa beberapa master tahap Dacheng, mereka dapat menghancurkan sekte Tai Tianmen. Dengan cara ini, bukankah itu berarti orang-orang di pegunungan 100.000 itu sudah ada di dalam tas? Ketika kesimpulan ini muncul di benak mereka, hati semua orang tiba-tiba menjadi hangat. Dengan cara ini, sepertinya pertanyaan yang diajukan Yang Chen di awal bukanlah hipotesis. Setelah menaklukkan 100.000 gunung, dapatkah istana yang murni menelannya? Semua orang mulai mempertimbangkan masalah ini. Sekarang tidak lagi membahas kelayakan, tetapi benar-benar mempertimbangkan bagaimana menghadapi dampaknya dan bagaimana memanfaatkan manfaat besar dari pegunungan 100.000 ke dalam kantong mereka. Jika 100.000 gunung bisa ditelan oleh Istana Cunyang, bukankah Istana Cunyang akan menghasilkan banyak uang? Selama dikelola dengan baik, semua orang percaya bahwa dalam waktu kurang dari 100 tahun, Istana Cunyang bisa masuk dalam jajaran sekte kelas 1. Jantung semua orang mulai berdebar kencang. Mereka sangat menantikan datangnya momen ini. Melihat Yang Chen di sisi berlawanan, semua orang merasa seperti sedang mengambil harta karun. Segera setelah pil mempertanyakan hati batin keluar, kontroversi pil perebutan surga dapat dikesampingkan. Selama dia dengan kuat mengendalikan resep pil dan metode pemurnian ini, Yang Chen bisa berjalan menyamping di dunia ini. Siapapun yang berani menyinggung Yang Chen berarti mereka secara tidak kasat mata telah menyinggung para master tahap Dacheng yang mungkin membutuhkan pil hati dalam yang mempertanyakan, serta para master dari tingkat lain yang memiliki sumber daya keuangan yang besar untuk membayar harga pil hati batin yang mempertanyakan. Saat itu, Yang Chen masih harus mengkhawatirkan masalah hidup dan mati. Bahkan di Istana Cunyang, tidak ada yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Chapter 426. Fantasi selalu indah, tetapi ketika sampai pada masalah sebenarnya, semua orang mulai kecewa. Harus dikatakan bahwa fondasi Istana Cunyang masih buruk. Sekalipun 100.000 gunung dirobohkan, ia tidak dapat dipertahankan. Ini adalah kesedihan sekte kecil, dan semua orang harus mengakuinya. Tampaknya hanya ada satu cara, yaitu menyerahkan sebagian keuntungan di sini dengan imbalan beberapa sekte besar untuk maju dan mundur bersama. Faktanya, 100.000 gunung adalah manfaat yang sangat besar, bahkan jika digantikan oleh sekte besar manapun, tidak ada cara untuk menelannya sendirian. Setelah mempertimbangkan hal ini dalam waktu yang lama, setiap orang memiliki gagasan yang jelas di dalam hati mereka. Ini juga membuat mood semua orang sedikit lebih baik. Bahkan sekte besar itu tidak dapat melakukannya, bukanlah hal yang memalukan jika Istana Cunyang tidak dapat melakukannya. Setelah memiliki pemahaman yang jelas ini, ada banyak pertimbangan ketika mempertimbangkan sekte mana yang akan membentuk aliansi. Sekte mana yang bisa bersatu dan sekte mana yang harus menolak, inilah makna dari Istana Cunyang itu sendiri. Selain itu, sekte-sekte yang bekerja sama pasti perlu melakukan upaya besar. Jika mereka tidak berkontribusi, bagaimana mereka bisa berbagi manfaatnya? Dengan cara ini, tekanan pada Istana Cunyang sangat berkurang, setidaknya beberapa pil jantung yang dipertanyakan dapat diserahkan kepada para master sekte. Pada saat ini, bahkan mata Liang Xiaoming bersinar. Jika pil hati batin yang dipertanyakan yang disempurnakan oleh Yang Chen dapat diberikan kepadanya, bukankah dia akan mampu menembus kemacetan tahap puncak Jidan saat ini dan memasuki tahap Yuanying? Saat ini, Yang Chen berhenti berbicara, hanya berdiri diam, mengamati reaksi para pejabat tingkat tinggi. Hal semacam ini, Yang Chen tidak bisa membuat keputusan, terserah kepada kepala istana dan para tetua untuk memutuskan. Pulau Abadi Giok Hijau selalu memiliki niat untuk bekerja sama dengan sekte kita. Kali ini,
sebaiknya kita membicarakannya dengan hati-hati. Ketika seorang tetua berbicara, dia memandang Yang Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang tersenyum penuh arti. Si Sanshan dan Yang Chen menjadi sahabat Dao, banyak tetua senang melihat hal itu terjadi, sehingga mereka juga bisa mendapatkan dukungan dari Pulau Abadi Giok Hijau. Tapi sekarang ada hubungan yang menarik, bukan ide yang buruk untuk bekerja sama lebih lanjut. Pada saat itu, bahkan jika Yang Chen tidak bersedia, dia tidak akan berselisih dengan Pulau Abadi Giok Hijau. Sekte Awan Biru juga dapat mempertimbangkannya. Kali ini, kepala istanalah yang berbicara. Begitu pula dengan senyuman kecil di mata kepala istana. Yang Chen tahu bahwa ini ada hubungannya dengan Sun Kingsui. Namun, dia tidak dapat berbicara saat ini. Jika dia bisa menyelesaikan masalah kedua wanita itu melalui masalah ini, itu akan menjadi akhir yang terbaik. Faktanya, dari saat Yang Chen mempertanyakan pil hati batin, laut dan langit di depan semua orang. Siapa yang harus diajak bekerja sama dan siapa yang tidak boleh diajak bekerja sama, itu terserah pada istana yang murni itu sendiri. Yang Chen, yang sekte harus bersama. Dan sekte, itu bersama, tidak bersama, menjadi bekerja sama, menjadi tentang hal itu. Kekuatan orang Taitian kuat, dan mereka adil. Haruskah kita juga mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan orang Taitian? Liang Xiaoming menyarankan setelah kepala istana. Selama lebih dari 10 tahun, Balai Penegakan Hukum belum menemukan pengkhianat yang berkolusi dengan orang Taitian, yang membuat Meng Xian sangat marah. Sekarang Liang Xiaoming benar-benar mengatakan hal-hal baik tentang orang-orang Taitian, bagaimana mungkin Meng Xian tidak marah? Dalam masalah lembah terpencil, di mana orang-orang Taitian menunjukkan keadilan. Mungkinkah melindungi murid pengkhianatmu itu adil? Petik 2. Kalimat ini membuat Liang Xiaoming terdiam. Dia egois, tapi dia tidak menyangka bahwa Hall Master Meng Xian akan ditentang dengan keras. Tidak hanya Meng Xian, tetapi bahkan kepala istana memandang Liang Xiaoming dengan rasa jijik yang mendalam di matanya. Liang Xiaoming dan beberapa orang Taitian memiliki hubungan pribadi yang baik. Ini sudah diketahui semua orang, tapi jika dia ingin berbohong dengan mata terbuka pada kesempatan seperti itu akan menjadi lelucon. Sebaliknya, kepala istana dan Meng Xian mulai memusatkan kecurigaan mereka pada Liang Xiaoming. Saat menyelidiki pengkhianat sebelumnya, keduanya tidak meragukan Liang Xiaoming. Namun belakangan, keduanya merasa bahwa dengan status Liang Xiaoming sebagai penguasa istana bulan terang, ia juga bisa menjadi tetua istana Chunyang di masa depan. Apa untungnya menjadi lebih rendah dari orang Taitian? Oleh karena itu, keraguan mereka terhadap Liang Xiaoming semakin melemah. Paling-paling, mereka mengira dia memiliki pandangan tentang Yang Chen karena muridnya Chu Heng. Liang Xiaoming melakukannya terakhir kali. Sekarang Liang Xiaoming bahkan berusaha keras untuk mengatakan hal-hal baik tentang orang-orang Taitian, yang bukan pertanda baik. Fokus penyelidikan di masa depan akan bias terhadap Liang Xiaoming. Faktanya, dia melindungi murid pengkhianat istana Chunyang, berkomplot dengan murid-muridnya untuk menyerang Yang Chen, dan juga mengatur bidak catur rahasia di istana Chunyang untuk menghitung secara diam-diam. Jika kepala istana setuju untuk bekerja sama dengan orang Taitian, maka itu akan menjadi hantu. Para tetua lainnya tidak mengetahui liku-liku hal ini, tetapi mereka secara intuitif setuju dengan kata-kata Meng Xian. Perhitungan Taitianmen terhadap Sekte Lima Elemen telah membuat beberapa sekte besar lainnya tidak puas. Jika mereka dekat dengan Taitianmen, mungkin hubungan antara Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru akan hancur. Faktanya, ada dua sekte besar, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Jika kepala istana bersedia, dia bisa menarik sekte penjinak binatang, 2 sekte kelas 1 dan 2 sekte kelas 2, dia bisa sepenuhnya mengendalikan situasi di 100.000 gunung. Namun keuntungan sebesar itu pasti akan menggugah dambaan banyak orang. Di bawah diskusi semua orang, mereka juga sampai pada kesimpulan bahwa perlu untuk menarik aliansi kultivator nakal. Dengan cara ini, sepertinya sudah diatur dengan baik. Tentu saja, premisnya adalah untuk melenyapkan orang-orang di ratusan ribu gunung itu. Kuncinya adalah kapan pil hati batin Yang Chen akan keluar. Setelah 100.000 gunung itu ada di tangan, perlu ada konstitusi untuk pengelolaannya ke depan. Ini adalah kata-kata asli dari kepala istana, bagaimana cara membagi berbagai sekte, apakah para penggarap iblis dan penggarap monster sebelumnya dapat menerimanya, apakah sekte iblis dan penggarap monster akan menerimanya, perlu beberapa sekutu untuk duduk turun dan berdiskusi. Semua orang setuju dengan hal ini. Pada akhirnya, kapan waktunya untuk berbicara dengan sekte ini secara detail? Kunci dari pertanyaan terakhir masih terfokus pada Yang Chen. Sepertinya Yang Chen, kamu harus bekerja keras lagi untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan. Kepala istana memandang Yang Chen dan tersenyum tipis, karena bahan obatnya sudah lengkap, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pilnya. Jika ada bantuan dari Paman Zhu, Yang Chen memperkirakan secara kasar, 2 tahun sudah cukup. Ini bukanlah pil yang sulit untuk disuling. Petik 2. Bagus. Kepala istana bahkan tidak memikirkannya, kamu dapat memurnikan pil dengan pikiran tenang. Saya tahu Anda membutuhkan benih api untuk budidaya. Mulai besok dan seterusnya, sekte akan mengirim orang untuk mengumpulkan benih api untukmu. Kontribusi sekte akan ditingkatkan sebesar 100.000. Paviliun rahasia sekte akan mengizinkan Anda masuk lagi. Jika ada kebutuhan lain, Anda bisa menyebutkannya saja, asalkan Anda menyempurnakan pil hati batin yang dipertanyakan dalam waktu 2 tahun.
Petik 2. Chapter 427. Tunggu, Yang Chen hendak menyetujuinya, tetapi Liang Xiaoming berteriak dari samping. Semua orang menoleh dengan aneh, dan Liang Xiaoming bertanya, pil hati batin yang mempertanyakan yang disempurnakan oleh Yang Chen, apakah itu milik Yang Chen, atau milik sekte? Bahannya adalah milik Yang Chen, pemurniannya adalah milik Yang Chen, pil obatnya secara alami adalah milik Yang Chen. Zhu Chentao melirik Liang Xiaoming dan bertanya dengan aneh, apakah Hall Master Liang berpikir bahwa itu adalah sekte? Dengan begitu banyak penghargaan dari sekte saya, secara alami dianggap sebagai sekte. Liang Xiaoming tentu saja tidak ingin menganggap pil hati batin yang dipertanyakan itu sebagai milik Yang Chen. Jika itu milik sekte, dengan identitasnya, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Mungkin dia bisa mengandalkan pil obat untuk melangkah ke tahap Yuanying, dia tidak bisa tidak memainkan perhitungan kecil ini. Manfaat dari 100.000 gunung, bukankah sebanding dengan imbalan dari sekte ini? Zhu Chentao mencibir, pemikiran angan-angan Liang Xiaoming, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa dimurnikan, apa gunanya memperjuangkannya saat ini? Kepala istana serius, dia melirik ke arah Liang Xiaoming, lalu berkata, pil hati batin yang mempertanyakan, diperkirakan sulit untuk mengundang master panggung Dacheng untuk menghadapi latar belakang ratusan ribu gunung. Kita perlu menggunakan setidaknya 5 master, 2 pil untuk setiap orang, 10 pil sudah cukup. Yang Chen, Anda dengan hati-hati menyempurnakan pilnya, terlebih lagi, Anda menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Petik 2. Dapat dibenarkan untuk meminta 10 pil jantung yang mempertanyakan dari Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak memiliki kengganan. Ini adalah cara yang dia usulkan. Sebagian besar, itu juga untuk menyelesaikan masalah Yang Chen sendiri. Murid ini patuh. Yang Chen dengan keras menerima perintah itu dan hendak pergi. Dia melirik Liang Xiaoming dan tiba-tiba berkata, keamanan guru murid ini, saya meminta kepala istana untuk mengaturnya. Yakinlah, kepala istana Zhang Jiao mengangguk dan berjanji, saudara senior Wang juga akan keluar dalam waktu dekat. Saya akan mengatur agar tuanmu pergi ke retret saudara senior Wang. Si Kui dan si Esa dari aula eksentrik akan bertanggung jawab atas perlindungan. Kamu bisa fokus pada alkimia. Karena pihak lain mencari Yang Chen, tentu saja, dia tahu bahwa Yang Chen paling menghargai Gao Yue. Ini bukan rahasia lagi di Istana Cunyang. Semua orang tahu bahwa kadang-kadang ketika seseorang mengatakan sesuatu yang buruk tentang Yang Chen paling banyak hanya akan menertawakannya, tetapi jika seseorang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang Gao Yue, Yang Chen akan mengejar mereka sejauh ribuan mil. Apalagi Gao Yue sendiri juga merupakan orang yang terlibat dalam insiden pegunungan Siwan. Tidak ada jaminan bahwa orang-orang itu juga akan membalas, jadi kekhawatiran Yang Chen bukannya tidak berdasar. Ketua istana juga mempertimbangkan hal ini dan membuat pengaturan seperti itu. Kata-kata dari kepala istana membuat gagasan Liang Xiaoming untuk mendapatkan pil mempertanyakan hati batin secara langsung gagal, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan setengah kata. Semuanya adalah ide Yang Chen. Bahan mentahnya adalah milik Yang Chen, dan pemurniannya juga milik Yang Chen. Sekte meminum 10 pil mempertanyakan hati batin, yang sudah merupakan tawaran besar. Terlebih lagi, sekte tersebut masih mendapat manfaat dari pegunungan Siwan. Peristiwa sebesar itu, meskipun itu adalah istana Cunyang, perlu dipersiapkan terlebih dahulu, tenaga kerja, sumber daya, sekutu, dan aspek lainnya. Meskipun pil hati dalam yang dipertanyakan Yang Chen belum mulai disempurnakan, beberapa salam harus dibuat secara samar-samar, jangan sampai beberapa sekutu master sekte tidak dapat melarikan diri atau mundur. Singkatnya, semuanya diatur setelah alkimia Yang Chen selesai. Semua orang mulai sibuk, dan sekte istana Cunyang langsung memberikan tugas, menggunakan kontribusi dari sekte utama dengan imbalan benih api berbagai tingkat. Imbalannya begitu besar sehingga banyak orang tergoda. Selama itu adalah seorang penanam api, mereka bisa menggunakan benih api. Namun tidak semua pembudidaya api memiliki keberuntungan dan dapat menemukan nyala api setingkat api matahari sejati. Bahkan Master Gao Yue Yang Chen hanya memiliki sejenis api hati ungu, yang satu tingkat lebih tinggi dari api bumi Yang Chen. Kebanyakan orang memiliki benih api kelas 1 dan 2 yang bahkan tidak sebaik api bumi. Yang Chen membutuhkan benih api, bukan karena Yang Chen menyebutkannya kepada kepala istana, tetapi karena Zhu Chentao. Sejak Zhu Chentao menemukan bahwa tungku roh yang mendalam Yang Chen dapat menyerap berbagai jenis benih api dan dapat meningkatkan nilainya, dia telah memasukkannya ke dalam hatinya. Tidak heran Yang Chen mengatakan sebelumnya bahwa jika dia menginginkan resep pilnya, dia bisa menukarnya dengan biji api. Tungku roh yang mendalam ini awalnya diperoleh Zhu Chentao secara kebetulan dan kemudian diberikan kepada Yang Chen. Zhu Chentao memegang tungku pil Helianyun di tangannya dan tidak iri dengan tungku roh yang mendalam Yang Chen. Sebaliknya, dia pernah menyebutkan hal itu kepada ketua istana. Kali ini, kepala istana juga mengambil kesempatan untuk mencari manfaat bagi Yang Chen. Dia murah hati dan kontribusi sekte tidak tumpah, yang membuat semua murid mengeluarkan air liur. Mereka yang memiliki benih api di tangannya yang tidak dapat digunakan, semuanya segera membawa benih api tersebut ke sekte untuk ditukar dengan kontribusi sekte. Poin kontribusi ini ditukar dengan batu roh atau barang lain yang disediakan oleh sekte, yang nilainya hampir 2 kali lipat dari nilai benih api murni. Bahkan jika mereka menukar benih api dengan poin kontribusi terlebih dahulu, mereka masih dapat mengumpulkan benih api yang sama dengan harga pasar di masa depan, itu hanya membuang-buang waktu. Sekte mengumpulkan apinya,
tetapi semakin cepat kontribusinya, semua orang memiliki gagasan yang sama. Hanya dalam 10 hari, mereka telah menerima lebih dari 50 jenis benih api kelas 1, dan terdapat lebih dari 20 jenis benih api kelas 2. Ketika Yang Chen dan Zhu Chentao memasuki ruang alkimia Yang Chen lagi, Zhu Chentao membawa benih api yang dikumpulkan kali ini. Menambahkan hingga hampir 80 jenis benih api, membuat Yang Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Jika Anda ingin melakukan pekerjaan dengan baik, Anda harus mengasah peralatan Anda terlebih dahulu. Yang Chen tidak sopan dan segera mulai menggunakan tungku roh yang mendalam untuk menyerap api. Tungku roh yang mendalam, yang sudah merupakan senjata sihir tingkat tinggi, tidak memiliki tekanan untuk menyerap api-api sejati matahari dan api sejati bulan, belum lagi benih api tingkat rendah ini, kecepatan penyerapannya sangat cepat. 3 jenis benih api kelas 1 sehari, atau 2 jenis benih api kelas 2, hanya dalam 1 bulan, tungku roh yang mendalam Yang Chen sepenuhnya menyerap lebih dari 80 jenis api. Ngomong-ngomong, sudah ada beberapa api tingkat tinggi di tungku roh yang mendalam, tapi hampir tidak ada api tingkat rendah. Dengan jumlah api tingkat rendah yang begitu banyak, meskipun masing-masing api tersebut tidak memiliki efek langsung meningkatkan tingkatan seperti api sejati matahari dan api sejati bulan, namun puluhan di antaranya juga telah meningkatkan tingkatan sebanyak 1 tingkat. Emas mendalam kristal Qian juga dengan mudah dimurnikan oleh Yang Chen kali ini dan diisi ke dalam tungku roh yang mendalam. Dalam 1 bulan, tungku roh yang sangat besar sekali lagi terlahir kembali. Tidak hanya kualitasnya yang ditingkatkan, tetapi setelah integrasi bagian dari emas mendalam kristal Qian, struktur tungku roh yang mendalam menjadi lebih stabil, dan kemampuan untuk menahan berbagai api meningkat pesat. Karena masih banyak lagi api yang dapat dikendalikan di tungku roh yang mendalam, proses alkimia lebih mudah untuk memahami berbagai api, yang merupakan manfaat sebenarnya. Yang Chen memegang tungku roh yang mendalam, dan kesempatan sudah ada di tangannya. Setelah pemeliharaan seni rahasia penggalangan harta karun semesta, Yang Chen akhirnya bekerja sama lagi dengan Zhu Chentao dan mulai menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan. Chapter 428. Kali ini, masih murid Zhu Chentao, mantan pelayan Yang Chen, Helian yang harus mengabdi. Namun perbedaannya dari terakhir kali adalah dari awal hingga akhir, Zhu Chentao dan Helian hanyalah penonton. Pemurnian bahan pil jantung batin yang mempertanyakan dan pemurnian pil obat semuanya dilakukan oleh Yang Chen sendiri. Terus terang, Yang Chen membiarkan Zhu Chentao dan Helian belajar sebanyak mungkin saat dia menjadi alkimia. Meskipun Zhu Chentao sudah menjadi master tahap Yuanying, dia tidak berani mengatakan bahwa dia melampaui Yang Chen dalam bidang alkimia. Dia memperhatikan dengan jujur, karena takut ketinggalan sedikit. Adapun Helian, dia awalnya adalah pelayan Yang Chen. Apakah itu alkimia budidaya atau pengendalian api, dia tidak sebaik Yang Chen. Yang Chen membantunya seperti ini. Tentu saja dia tahu mana yang baik dan buruk. Dia melayani tuannya dan Yang Chen dengan sangat baik dan tidak berani mengabaikan sedikit pun. Pil jantung batin yang mempertanyakan membutuhkan lebih dari selusin jenis bahan mentah yang berumur 10.000 tahun. Ini semua berada di lembah yang ditinggalkan oleh Howling Celestial Dog. Ketika Yang Chen mengeluarkan bahan obat yang baru dipetik, bahkan Zhu Chentao mau tidak mau jatuh ke dalam fanatisme. Sebagai seorang ahli alkimia, berapa banyak kesempatan yang dia miliki untuk melihat obat roh yang berusia lebih dari 10.000 tahun dengan matanya sendiri, dan jumlahnya sangat banyak. Ketika Yang Chen sedang mempersiapkan, Zhu Chentao dengan sabar menjelaskan penilaian bahan obat kepada Helian, dan pada saat yang sama, dia juga melakukan kontak dengan bahan obat langka ini dengan matanya sendiri. Yang Chen pertama kali menggunakan api inti bumi untuk memurnikan semua bahan obat. Bahan obat yang berumur lebih dari 10.000 tahun, kekuatan spiritualnya cukup membuat orang tercengang. Belum lagi yang lainnya, hanya tungku roh yang dalam yang berulang kali dipengaruhi oleh ki obat yang besar ini, dan berubah warna begitu saja. Dari warna biru pucat hingga hijau muda, sungguh menakjubkan. Itu hanya kekuatan spiritual yang meluap dari pemurnian, yang membuat Helian agak tak tertahankan. Dia harus menghindarinya jauh-jauh, dan situasi darah dan ki di seluruh tubuhnya mereda. Secara resmi memulai pemurnian, teknik pengendalian tembakan Yang Chen sekali lagi mengejutkan Zhu Chentao. Matanya menatap api di tungku roh yang dalam, dan dia tidak bisa menjauh. Kali ini Yang Chen menggunakan metode mengendalikan api seperti tanah dan mengendalikan api seperti kayu. Pil hati batin yang mempertanyakan adalah tentang membuat hati orang diam seperti air, menunjuk langsung ke jantung dan tidak diserang oleh setan dari luar. Secara alami, elemen yang paling tenang dari 5 elemen, tanah dan kayu, adalah yang paling cocok. Namun, meskipun ia adalah seorang penggarap ganda tanah dan kayu, asal-usulnya tetaplah api. Di dasar tungku roh yang dalam, ada nyala api yang sekencang bumi. Itu terdiri dari kombinasi api bumi dan api es. Cairan obat yang dimurnikan oleh api bumi disebarkan di atasnya. Di bawah pengaruh kedua api tersebut, itu seperti magma yang baru saja meleleh, perlahan melunak dan mengalir. Miniatur pohon bodi yang diubah dari api kayu gelap menembus cairan obat, berakar di api bumi dan api es. Cairan obat di dekat batang pohon bodi api ini sedikit mendidih, dan daya tembaknya diteruskan ke bagian lain sedikit demi sedikit. Di bawah pohon bodi adalah tempat paling cocok bagi orang untuk bermeditasi dan bercocok tanam. Di bawah pohon jenis ini, seseorang dapat bermeditasi dengan aman dan pada saat yang sama, suasana hati menjadi tenang.
Api kayu gelap berubah menjadi pohon bodi, tetapi dibutuhkan Zen ini dan mengintegrasikannya ke dalam pil jantung batin yang mempertanyakan, yang sejalan dengan khasiat obat dari pil jantung batin yang mempertanyakan. Tentu saja, api kayu gelap yang diubah menjadi pohon bodi tidak dapat mencapai efek seperti itu. Kuncinya adalah nyala api halus dari api kayu gelap, ketika merebus cairan obat di sekitarnya, juga mengukir susunan kecil yang menenangkan langsung di dalam cairan obat dari ramuan obat. Setiap tetes cairan obat mengandung arai penenangan pikiran yang terkecil. Inilah alasan paling mendasar. Api kayu gelap hanya bisa membuat lingkaran kecil cairan obat di sekitar batangnya mendidih sekaligus, tapi tidak bisa membuat semua cairan obat merasakan daya tembaknya. Hal ini memerlukan kendali yang Chen yang tepat, sedikit demi sedikit dengan mengendalikan dua api lainnya, sehingga semua cairan obat dibaptis oleh api kayu gelap. Proses ini sendiri akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Pil hati yang mempertanyakan bisa membuat orang kebal terhadap setan asing, dengan mengandalkan body Zen ini. Demikian pula, rasa dingin yang dibawa oleh nyala api es juga dapat membuat orang tetap terjaga setiap saat, itulah alasannya menunjuk langsung ke jantung. Secara alami, api es juga memanfaatkan api es, yang juga merupakan formasi yang terdiri dari api yang sangat halus. Namun, mengandalkan efek formasi saja tidak cukup untuk mendukung fungsi pil jantung batin yang mempertanyakan. Peran kunci sebenarnya adalah kekuatan obat dari bahan obat berumur 10.000 tahun ini di bawah gotong royong antara raja dan menteri. Jika tidak, para master tahap daceng itu juga dapat mengatur formasi, bukankah mudah untuk mencapai efek pil jantung yang mempertanyakan? Pada akhirnya, pasokan kekuatan spiritual yang besar dan berkelanjutan adalah akar dari segalanya. Kekuatan pengobatan raja dan menteri, ditambah dengan kombinasi berbagai faktor, telah mencapai reputasi pil jantung yang dipertanyakan. Justru karena Yang Chen telah menyerap api es dan api kayu gelap terakhir kali, dia memiliki kepercayaan diri yang besar dalam menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan. Bahkan jika Zhu Chentao menyaksikan Yang Chen menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan dari awal hingga akhir, tidak mudah baginya untuk melakukannya lagi. Belum lagi bahan mentahnya sulit ditemukan, teknik pengendalian api yang begitu hebat bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh Zhu Chentao. Seluruh proses pemurnian, Zhu Chentao hanya bisa menggambarkannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Teknik pengendalian api yang Chen saat ini membuatnya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekarang Zhu Chentao dan He Lian hanya percaya pada satu hal, selama mereka mengikuti jalur pengendalian api yang telah diajarkan Yang Chen sebelumnya, jalan di depan masih jauh dari akhir. Tidak akan ada lagi situasi di mana Zhu Chentao berpikir bahwa tahap jidannya sudah merupakan puncak yang tidak dapat diatasi sejak lama. Waktu 1 tahun hanya cukup bagi Yang Chen untuk menambahkan formasi yang cukup ke cairan obat tersebut. Selama sisa waktu, Yang Chen masih perlu menyelesaikan pemurnian akhir dari pil hati batin yang mempertanyakan. Tanpa diduga, di saat-saat terakhir, Yang Chen tidak menggunakan api tingkat tinggi, melainkan salah satu benih api kelas 1 yang kebetulan dikumpulkan kali ini. Nyala api yang rendah dan terkendali membuat langkah terakhir menjadi tenang, namun tetap mempertahankan panas yang kuat dari awal hingga akhir. Awalnya, Yang Chen berpikir bahwa dia harus menggunakan api fosfor giok untuk melakukan ini, tetapi sekarang dengan api tingkat rendah ini, itu lebih cocok dan tingkat keberhasilan pil obat lebih tinggi. Akhirnya, setelah 10 bulan, Yang Chen memulai langkah terakhir mengumpulkan pil. Metode pengumpulan pil yang mempesona, Zhu Chentao hampir tidak dapat memahaminya sedikitpun. He Lian murni terjebak dalam kabut dan tidak mengerti mengapa teknik Yang Chen digunakan. Namun, pada saat kritis pengumpulan pil ini, tidak ada yang berani mengganggu Yang Chen dengan mudah. Keduanya memandang Yang Chen dengan hati-hati dan menunggu sampai Yang Chen menyelesaikan semua gerakan dan mengumpulkan api. Di dalam tungku roh yang dalam, cahaya bersinar setebal ember tiba-tiba ditembakkan. Pancaran cahaya yang menyilaukan langsung memecahkan atap dan melesat langsung ke langit. Energi spiritual di Fierce Sun Courtyard sepertinya tiba-tiba tertarik oleh sesuatu dan terkonsentrasi di sisi tungku roh yang dalam. Chapter 429. Pergerakan besar ini secara langsung membuat khawatir semua orang di Gunung Making. Pancaran cahaya yang langsung menuju ke langit tingginya ratusan mil, dan dalam jarak 1000 mil, bisa terlihat dengan jelas. Fluktuasi kekuatan spiritual sangat dahsyat, tetapi yang mengejutkan semua orang, kekuatan spiritual sebesar itu tampaknya ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, dengan tenang namun masif mengalir ke tempat di mana berkas cahaya muncul. Orang-orang di Fierce Sun Courtyard sudah merasa khawatir, dan bahkan aula utama Istana Cunyang memiliki lusinan sosok yang terbang ke atas. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kepala istana dan beberapa tetua telah tiba di Fierce Sun Courtyard. Pancaran cahayanya bertahan lama, dan di langit malam, sangat mencolok mata. Hampir semua orang yang hadir adalah seorang ahli. Semua orang bisa merasakan kekuatan spiritual yang besar dan tenang, tapi tidak ada yang bergerak lebih jauh. Semua orang tahu bahwa ini adalah tahap terakhir dari penyempurnaan pil hati dalam yang dipertanyakan oleh Yang Chen. Tidak terlalu jelas apakah itu berhasil atau tidak, tapi yang terpenting, fakta bahwa pil obat dapat menyerap kekuatan spiritual dengan begitu tenang sudah menjelaskan banyak masalah. Pil mempertanyakan hati batin ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Situasi ini berlangsung selama 1 jam, dan pancaran cahaya yang bersinar perlahan menghilang, dan kekuatan spiritual dari Fierce Sun Courtyard akhirnya kembali normal. Kemudian, semua orang mendengar tawa Yang Chen, Zhu Chentao, dan He Lian. Kepala istana dan orang lain di luar merasa lega.
Tampaknya penyempurnaan pil mempertanyakan hati batin berhasil. Mereka hanya tidak tahu berapa banyak pil yang diproduksi kali ini. Gerakan seperti itu, Yang Chen tahu bahwa itu pasti akan membuat khawatir banyak orang, jadi dia tidak tinggal lama di ruang pilnya sendiri, dan segera keluar bersama Zhu Chentao dan Helian. Melihat kepala istana, ketiganya langsung memberi hormat. Kepala istana tersenyum dan mengangguk kembali, lalu menghentikan upaya Zhu Chentao untuk berbicara, dan membawa mereka ke aula pertemuan Fierce Sun Courtyard, bersama dengan beberapa tetua. Setelah menetapkan batasan, kepala istana bertanya, berapa banyak pil yang dimurnikan dalam tungku ini? Sebenarnya tidak hanya kepala istana, para sesepuh lainnya juga ingin mengetahui pertanyaan ini, namun karena terlalu banyak orang, mereka tidak menanyakannya. Ini juga merupakan alasan untuk menghentikan Zhu Chentao. Untungnya, ada 15 pil. Jawab Yang Chen sambil tersenyum. Zhu Chentao mengangguk penuh semangat ke samping. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa mereka ada 15 orang. Selama jumlahnya lebih dari 10, menurut rencana awal, mereka dapat menemukan 5 master tahap Dacheng. Dengan cara ini, mereka akan lebih percaya diri dalam menghadapi 100.000 gunung. Dalam 2 tahun terakhir alkimia Yang Chen, tidak ada yang tahu apakah itu karena Master Yuanying terbunuh yang membuat Gunung Siwan takut, atau karena Istana Cunyang diam-diam mencari pendukung rahasia Gunung Siwan untuk menjernihkan sejumlah besar murid, yang pernah menghilang di Gunung Siwan di masa lalu, membuat mereka tidak bisa mengurus diri sendiri. Singkatnya, untuk Istana Cunyang, Gunung Siwan tidak banyak beraksi. Dengan pil mempertanyakan hati batin ini, hal-hal yang telah disepakati dengan beberapa sekte juga bisa memasuki tahap selanjutnya. Namun, satu hal yang membuat semua orang bertanya-tanya adalah apakah pil mempertanyakan hati batin ini memiliki efek seperti yang dikatakan Yang Chen. Janji 2 pil hati batin yang mempertanyakan kepada masing-masing master panggung Dacheng sebenarnya didasarkan pada pertimbangan ini. Salah satunya adalah membiarkan pihak lain memverifikasi kemanjuran pil mempertanyakan hati batin. Bagi para master tahap Dacheng ini, desas-desus tidak pernah senyata merasakan keampuhannya secara langsung. Ini semua diurus oleh kepala istana. Botol giok dengan 10 pil hati dalam yang mempertanyakan diserahkan kepada kepala istana, tetapi mata semua orang masih menatap Yang Chen. Tampaknya mereka semua ingin tahu bagaimana Yang Chen akan menangani 5 pil hati batin yang tersisa. Tidak mungkin, deskripsi Yang Chen benar-benar menggoda, dan sebagian besar tetua sebenarnya sudah terlalu lama bermasalah di tahap Yuanying. Munculnya pil hati batin yang mempertanyakan membuat semua orang melihat secercah cahaya. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak menebak pikiran para tetua? Dia tersenyum sedikit dan berkata, bahan dari pil hati dalam yang mempertanyakan ini masih cukup bagi murid ini untuk memurnikan tungku. Para tetua tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Setelah itu beberapa dekade, ketika para tetua menerobos kemacetan tahap Yuanying dan merasa bahwa hal itu diperlukan, murid ini akan memperbaikinya lagi. Kata-kata ini pantas, dan kelompok tetua segera merasa bahwa itu sangat berguna. Namun Yang Chen segera melanjutkan, namun, bahan mentah ini terlalu berharga. Sesepuh, ketika menerobos tahap Yuanying, jangan sia-siakan kekuatan obat dari pil hati dalam yang mempertanyakan, apakah itu mungkin? Masalah apa ini? Pil mempertanyakan hati batin sangat berharga. Menggunakannya untuk menerobos kemacetan tahap Yuanying sudah sedikit sia-sia. Siapa yang rela menyia-nyiakannya di kemacetan panggung Jidan? Terlebih lagi, para tetua sudah menguasai tahap Yuanying. Mereka dapat menunjukkan murid-murid yang tidak dapat menembus tahap Jidan. Tidak perlu menyia-nyiakan pil mempertanyakan hati batin. Tidak ada yang keberatan dengan usulan ini dan mereka semua mengangguk dalam diam. Kepala istana juga bertanya, pil obat berikutnya ini, apakah Anda akan mempersembahkannya kepada sekte? Tepat, Yang Chen mengangguk, namun, untuk saat ini, tidak ada seorang pun di sekte yang dapat menggunakannya, dan basis budidaya murid ini tidak cukup. Memurnikan tungku akan membuang banyak bahan mentah. Setelah 30 tahun, murid ini akan membuka tungku lain, diperkirakan saya bisa mendapatkan lebih dari sekarang. Meskipun teknik pemurnian Yang Chen luar biasa, basis budidayanya membatasi Yang Chen. Saat ini, semua orang mengerti. Faktanya, jika bukan karena kali ini dia ingin menyelesaikan sepenuhnya masalah 100.000 gunung, pil hati yang mempertanyakan Yang Chen tidak akan pernah dengan mudah mengeluarkannya. Ini milikmu. Jika kamu mengeluarkannya, bagaimana kamu ingin sekte memberi hadiah padamu? Kepala istana mendapat janji dari Yang Chen. Tentu saja dia senang dan langsung membicarakan hadiahnya. Murid ini tidak meminta apapun lagi, saya punya 2 persyaratan. Yang Chen bukanlah tipe orang yang tanpa pamrih berkontribusi pada sekte. Kecuali jika kepala sekte adalah tuannya, itu mungkin saja terjadi. Dia segera membuat permintaan, pertama, saya juga meminta sekte untuk terus membeli benih api yang tidak dimiliki murid ini, tetapi di masa depan, jika ada sesuatu di 100.000 gunung yang disukai muridnya, murid tersebut dapat membelinya, itu dengan harga pasar. Kedua kondisi ini bukanlah masalah besar. Untuk membeli benih api, selama sekte mengeluarkan tugas, itu akan sangat sederhana. Namun, kondisi terakhir ini agak merepotkan. Bagaimanapun, 100.000 gunung akan dikuasai bersama oleh beberapa sekte di masa depan. Jika dia ingin mendapat prioritas dalam berbagai hal, dia harus menyetujui beberapa syarat lain. Namun, dibandingkan dengan tungku pil mempertanyakan hati batin, kondisi ini sebenarnya bukan apa-apa. Pembelian Yang Chen terbatas, dan masih sesuai harga pasar, permintaan tidak kuat.
Jika ini pun tidak bisa dilakukan, maka Istana Cunyang tidak harus bersaing memperebutkan 100.000 gunung. Bagus. Kepala istana bahkan tidak memerlukan persetujuan para tetua dan langsung mengangguk menyetujui permintaan Yang Chen. Sungguh bercanda, akan aneh jika para tetua tidak menyetujuinya. Meskipun semua orang setuju dengan sangat gembira, semua orang tahu bahwa kondisi yang baru saja dibuat Yang Chen hanyalah untuk mencegah beberapa orang memikirkan tentang pil mempertanyakan hati batin. Chapter 430. Ketika Liang Xiaoming, penguasa Istana Bulan Cerah, mendengar tentang pil mempertanyakan hati batin, dia bertanya siapa pemilik pil mempertanyakan hati batin tersebut. Hampir tanpa bertanya, dia tahu apa niatnya. Namun, Yang Chen setuju dengan semua orang bahwa pil mempertanyakan hati batin tidak dapat digunakan oleh murid-murid di tahap Jidan. Mustahil bagi Liang Xiaoming untuk mengandalkan pil hati dalam yang mempertanyakan untuk melompati kemacetan tahap Jidan. Bahkan kepala istana diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Yang Chen pandai dalam segala hal, tetapi orang-orang di Istana Bulan Cerah tidak enak dipandang. Tentu saja, ini juga terkait dengan murid sebelumnya Chu Heng. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan membiarkan Chu Heng terus menjadi murid, dan itu akan lebih baik daripada situasi saat ini. Untungnya, tidak ada satupun tetua yang mau membahas masalah ini, bahkan guru Liang Xiaoming, Lin Yunfeng pun tidak. Jika mereka benar-benar membiarkan Liang Xiaoming menggunakan pil mempertanyakan hati batin, diperkirakan Lin Yunfeng sendiri akan enggan. Pil obat yang dapat membantu para master tahap Dacheng untuk melewati kesengsaraan terbuang sia-sia di tahap Jidan, itu benar-benar menyia-nyiakan bakat. Para tetua dengan senang hati pergi bekerja. Dengan jaminan Yang Chen, hampir semua orang bisa dikatakan penuh percaya diri, dan mereka memiliki ekspektasi yang lebih kuat untuk menembus tahap Yuanying. Situasi ini sama seperti ketika Wang Yong mendapatkan pil perebutan surga. Keyakinan yayasan merupakan media penting bagi basis budidaya untuk maju pesat. Bisa dibayangkan bahwa ketika basis budidaya para tetua ini meningkat, kepercayaan diri mereka meningkat, dan setelah 100.000 gunung juga dirobohkan, kekuatan Istana Cunyang akan meluas, yang juga akan menambah kepercayaan pada Istana Cunyang, dan Istana Cunyang akan meningkat, menjadi semakin kuat. Tentu saja, semakin banyak sumber daya yang ada, semakin cepat perkembangan sekte tersebut, dan semakin besar kekuatan sekte tersebut, semakin banyak sumber daya yang akan mereka tempati. Ini adalah proses saling promosi. Tanpa disadari, Yang Chen telah membiarkan Istana Cunyang menempuh jalan yang sama sekali berbeda dari kehidupan sebelumnya. Setelah para tetua bubar, Yang Chen meminta untuk menemui kepala istana sendirian. Yang membuat kepala istana sangat terkejut adalah Yang Chen langsung mengirimkan pil mempertanyakan hati batin, menandakan bahwa itu untuk kepala istana. Terakhir kali, Yang Chen memberitahu kepala istana bahwa dia disarankan untuk mencari pendamping kultivasi ganda, yang dapat mempercepat kecepatan kultivasi dan juga meningkatkan ranah kultivasi. Kali ini, dia langsung mengirimkan pil hati batin yang mempertanyakan. Atas perhatian kepala istana kepada Yang Chen rela memberikan pil hati batin yang mempertanyakan. Apalagi kedatangannya kali ini, selain berbakti kepada kepala istana, ada satu hal lagi yaitu melaporkan pendapatnya sendiri tentang penanganan sisa 5 pil jantung batin yang dipertanyakan. Meskipun setiap orang memiliki jaminan bahwa Yang Chen akan membuka kumpulan pil jantung yang mempertanyakan lagi setelah 30 tahun, itu tidak menjamin bahwa orang akan lebih khawatir. Selain itu, Yang Chen tahu bahwa Liang Xiaoming pasti ingin menemukan cara untuk mendapatkan pil mempertanyakan hati batin dari tangannya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Liang Xiaoming berhasil. 5 pil hati batin yang mempertanyakan, Yang Chen berbakti kepada kepala istana, dan satu sisanya dimaksudkan untuk berbakti kepada leluhur majikannya Wang Yong. Kedua orang ini, satu adalah kepala istana Cunyang dan yang lainnya adalah leluhur utama Yang Chen. Tidak peduli dari aspek mana, kesalehan Yang Chen kepada mereka berdua mampu membelinya. Apalagi tidak banyak orang yang berani mengambil ide dari mereka. Untuk 3 orang lainnya, Yang Chen juga mengatur keberadaan mereka. Kali ini, pasti perlu merepotkan pendahulu macan hitam dan sesepuh Huang Wanting. Meskipun mereka berhutang budi pada Yang Chen, bagaimanapun juga, dia meminta mereka untuk berurusan dengan Master Panggung Dacheng, jadi tidak baik untuk membuka mulut. Pil hati yang mempertanyakan, untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dibandingkan dengan pengobatan 2 pil hati yang mempertanyakan untuk Master tahap Dacheng lainnya, itu juga dianggap sebagai penjelasan. Adapun yang terakhir, secara alami disediakan untuk Master Panggung Dacheng di Istana Cunyang, Iblis Pohon Tua Gui Sanyu. Dia juga merupakan kekuatan utama pertempuran, dan Yang Chen telah lama mengatakan bahwa dia akan membantunya naik. Pil hati yang mempertanyakan dapat membuat basis budidaya Iblis Pohon Tua lebih halus, yang bahkan lebih bermanfaat bagi Istana Cunyang. Dengan cara ini, kepala istana tidak mempunyai pendapat sama sekali. Itu urusan Yang Chen sendiri. Cara menghadapinya adalah urusan Yang Chen sendiri. Terlebih lagi, Yang Chen juga berbakti pada dirinya sendiri. 2 sisanya adalah Wang Yong dan Iblis Pohon Tua, yang merupakan keuntungan dari Istana Cunyang sendiri. Hanya 2 yang diberikan kepada orang luar, dan itu juga untuk membuat Istana Cunyang memiliki reputasi yang lebih baik. Bagaimana mungkin kepala istana tidak puas? Alasan mengapa dia tidak menyebutkannya ketika para tetua hadir adalah karena dia takut orang-orang itu akan memiliki niat egois di dalam hati mereka dan menghalangi mereka. Sekarang kepala istana mengangguk, dia secara alami akan berbicara dengan para tetua itu, dan Yang Chen tidak akan menjadi objek dari pil hati yang mempertanyakan di tangannya.
Itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Yang Chen. Setelah menangani barang-barang di tangannya, Yang Chen mulai menyerap dan memurnikan benih api yang baru diperoleh sambil menunggu sekte bernegosiasi dengan sekte lain. Benih api kelas 1 dan 2 tidak hanya tidak sulit untuk Tungku Roh yang dalam, tetapi juga untuk Yang Chen sendiri, tidak ada kesulitan. Setelah beberapa jenis api, tidak ada tekanan sama sekali untuk mengintegrasikan api tingkat rendah ini. Sekarang situasi Yang Chen adalah api keempat kuat dan api ketiga lemah. Namun, pada api tingkat rendah, api ketiga lebih kuat dari api keempat. Setelah penyerapan dan peleburan sempurna, ketidakseimbangan ini akan sedikit berubah dan cenderung konsisten. Namun bagaimanapun juga, ada dua jenis benih api di kelas 3, dan hasil akhirnya tetaplah api keempat. Ini sudah pasti. Gao Yue sedang menunggu di sisi Wang Yong, dan Yang Chen tidak mengganggunya. Dia menyapa iblis pohon tua dan Yang Chen langsung menempatkan tungku roh yang dalam di ruang alkimia yang rusak oleh cahaya tungku. Dia duduk di kasur batu giok hitam dan memulai proses penyerapan dan fusi. Mulai dari benih api kelas 1, tungku roh yang dalam secara stabil mengawetkan benih api yang berbeda, satu persatu, dan jejak memasuki tubuh Yang Chen. Yang Chen akan menyerap dan menggabungkannya dengan kekuatan roh api ketiga dan kekuatan roh api keempat sesuai dengan atribut berbeda dari benih api. Tingkat nyala apinya tidak tinggi, dan waktu yang dibutuhkan Yang Chen untuk memadukan setiap nyala api tidak terlalu lama. Api kelas 1 bisa padam dalam waktu kurang dari 10 hari. Dengan setiap fusi, intensitas api asli Yang Chen akan meningkat 1 poin, dan kekuatan spiritualnya akan menjadi lebih kuat. Lebih dari 50 jenis api kelas 1 semuanya diserap, tetapi apakah itu kekuatan roh api ketiga atau kekuatan roh api keempat, jumlahnya hanya terus berubah, tetapi mereka tidak mencapai titik di mana basis budidaya kekuatan spiritual Yang Chen dapat ditingkatkan. Perubahan kualitatif yang nyata terjadi setelah penyerapan benih api kelas 2 tersebut. Kekuatan roh api ketiga secara langsung menerobos 2 tingkat kecil, dari lapisan ke-5 tahap fondasi hingga lapisan ke-7 tahap fondasi. Kekuatan roh api keempat juga meningkat lagi dari tahap dasar lapisan ke-7 dan memasuki ranah tahap dasar lapisan ke-8. Peningkatan berkelanjutan dari kekuatan roh atribut api juga menyebabkan peningkatan berantai pada atribut kekuatan roh lainnya. Awalnya, kekuatan spiritual lainnya tetap berada di ranah lapisan ke-4 tahap fondasi, tetapi setelah waktu ini, semuanya maju dengan pesat, dan secara kolektif melangkah ke ranah lapisan ke-5 tahap fondasi. Seluruh basis budidaya Yang Chen secara keseluruhan tiba-tiba ditingkatkan setidaknya 1 tingkat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.